Beralih ke informasi lain, Saudara, dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kini pihak yang membocorkan data pribadi seperti KTP tanpa izin akan disanksi pidana, misalnya menggunakan KTP orang lain untuk jaminan pinjaman online. Tapi pertanyaannya, seberapa efektif undang-undang ini melindungi data pribadi warga negara? Kami hadirkan diskusi bersama Sylvia Skolastika. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan, namun di hari yang sama hacker Bjorka kembali menebar ancaman. Lalu pertanyaannya, apakah UU PDP ini bisa melindungi data masyarakat dari kebocoran? Atau jangan-jangan kitanya juga nih yang ternyata suka secara nggak sadar membagikan data pribadi? Kita diskusi. Sempat diam beberapa saat, hacker Bjorka muncul lagi. Kali ini pesannya, there will be a surprise soon. Akan ada kejutan dalam waktu dekat. Apa ya? Soal kebocoran data atau peretasan data pejabat? Gak ada yang tahu maksud pastinya, tapi yang pasti respon Bjorka ini dipublish setelah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan. Ada kaitannya? Sebelum bahas soal undang-undangnya, saya yakin hampir semua dari kita pernah punya pengalaman membagikan data pribadi. Baik misalnya untuk tujuan membuat tabungan atau transaksi keuangan lainnya. Atau hal-hal sepele seperti mendownload aplikasi atau contoh yang lebih ekstrim misalnya pengalaman dengan pinjaman online. Contoh gampangnya nih, mau download aplikasi, sering banget kan kita dihadapkan pada term and condition yang panjang dan ujung-ujungnya ya udah deh, males baca, centang aja biar cepet. Hal sepele, tapi mungkin di sini celahnya. Nah, akses data pribadi ini bisa diberikan kepada pihak lain selama tujuannya masih berkaitan. Dari diri sendiri dulu aja gitu, lebih pertama bisa bedain mana platform yang resmi atau misalnya ada oknum tertentu yang mencurigakan gitu, sebatas sewajarnya aja gitu. Jangan kayak misalnya nama ibu kandung gitu atau nomor KTP, itu kan ini banget ya, pribadi rahasia lo, mungkin disensor lah kalau misalnya mungkin kurang percaya dengan bagian yang mungkin membutuhkan data tersebut gitu. Paling ada himbauan kali ya ke masyarakat untuk diperhatikan lagi nih data yang di-share tuh apa aja dan kemana gitu. Paling himbauan yang paling penting itu kayak jangan asal share di media sosial sih, karena kan itu kan bisa diakses semua orang. Lalu apa sih yang menjadi poin penting dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah disahkan? Dijelaskan secara rinci apa yang termasuk data pribadi dan siapa yang bisa meminta data pribadi. Pemilik data juga memiliki hak atas data pribadi, misalnya meminta data pribadi kita untuk dihapus, atau bahkan bisa menggugat jika data bocor atau disalahgunakan. Ada sejumlah larangan di pasal 65 dan 66. Dilarang memperoleh atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dilarang mengungkap atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Jadi misalnya nih, minjem KTP orang lain untuk jaminan pinjaman online. Hati-hati, bisa kena sanksi pidana Undang-Undang PDP. Apabila terjadi insiden data pribadi, kebocoran data pribadi breach ya, maka yang akan dilakukan compliance, pemeriksaan terhadap penyelenggara data pribadi, apakah mereka telah melaksanakan compliance sesuai Undang-Undang PDP. Jika tidak, maka mereka diberikan berbagai jenis sanksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PDP. Pertanyaannya, efektif nggak ya Undang-Undang PDP ini untuk melindungi data-data masyarakat supaya enggak lagi bocor? Dari urgensi dan kepentingan publik, tentu disahkannya Undang-Undang PDP ini satu poin yang harus diapresiasi ya. Meskipun saya katakan pengesahan undang-undang ini tidak otomatis kemudian data pribadi warga negara itu terlindungi gitu. Ini baru satu instrumen regulasi ya. Instrumen lainnya adalah soal bagaimana
konsistensi dan implementasi dari undang-undang ini. Berpacu dengan kejahatan juga di dunia maya, ya, pemerintah juga harusnya bagaimana melindungi itu dengan security yang ketat, ya, pengamanan yang ketat, ya, termasuk soal rahasia negara, rahasia pemerintah, termasuk data-data warga negara. Jadi upaya ini harus bersinergi, ya, bahwa regulasi itu sudah kita sahkan, tetapi ini juga bagaimana perangkat-perangkatnya yang bisa melindungi data-data itu, ya, tanpa harus menunggu misalnya instrumen-instrumen peraturan perundang-undangannya. Sebagai warga negara mungkin ada aja di antara kita yang ngerasa nggak terlalu relate dengan UU PDP ini karena ngerasa data pribadinya selama ini aman-aman aja kok. Tapi pernah nggak sih mungkin dapat promo ataupun iklan baik di medsos ataupun lewat SMS yang ternyata lokasinya atau domisilinya persis sesuai dengan tempat kita berada. Dinyatakan sanksi bagi pelaku yang memperoleh atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Nah, itu akan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda sebanyak 5 miliar. Meng-highlight kata pengamat kebijakan publik, regulasinya udah ada tapi yang masih jadi pekerjaan rumah adalah konsistensi implementasinya. Dan yang perlu diingat, menjaga data pribadi ini bukan cuma soal tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama, khususnya si pemilik data, untuk bijak-bijak menggunakan data pribadi. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.